Balon bukan? Cas. Iya, beli di mana? Ya. Teman-teman, selamat pagi. Saya habis jalan kaki sama anak-anak. Terus hari ini saya mau bungkus parcel hampers Natal buat teman-teman saya. Diikutin videonya ya. Oke, kalau yang ini isinya udah kesenggol dan mulai udah ini ya. Udaranya mendung banget, terus saya lagi agak kurang baik juga moodnya karena kemarin abis bikin kue dan ternyata ovennya rusak dong. Jadi banyak banget pesanan kue saya tuh pending gara-gara rusak ovennya, dan saya lagi pesan oven baru karena kalau misalnya di servis juga kan butuh waktu lama. Jadi saya beli aja yang baru, nanti gampang, yang lama kita servis. Karena ini lagi banyak banget pesanan dan saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain hari ini. Ya, di komen itu kemarin saya baca ada yang tanya, sebenarnya kakak tuh udah sembuh permanen atau belum untuk anxiety disorder. Saya bilang saya ngerasa saya sudah sembuh, teman-teman. Cuman kalau untuk panic attack itu kan kita nggak bisa kontrol. Yang namanya panic attack itu datang kayak attack gitu, serangan gitu kan, namanya juga panic attack. Jadi itu kurang bisa dikontrol, tapi udah jarang banget. Cuman untuk anxiety disorder saya memang udah sembuh. Jadi sekarang udah bentuknya kecemasan biasa aja. Jadi udah bukan yang kayak dulu yang cemas nggak bisa dikendaliin. Kalau sekarang ya sudah gitu, kayak gitu. Teman-teman, saya juga masih manusia biasa, normal. Terus kadang saya suka ngerasa sedih tiba-tiba. Saya kadang suka merasa tiba-tiba kayak sendirian gitu ya. Itu masih sering terjadi pada diri saya. Cuman saya coba netralisir. Jadi kalau misalnya saya udah mulai ngerasa sedih tiba-tiba, saya ngerasa kayak saya sendirian gitu ya, pada ada pasangan, ada anak-anak gitu. Tapi kok saya ngerasa sendirian, artinya saya kurang meditasi, saya kurang mengistirahatkan pikiran. Berarti pikiran saya udah capek banget tuh. Kalau saya udah mulai seperti itu, berarti saya udah capek, udah pengen harus mengistirahatkan pikiran, yaitu meditasi itu gitu. Terus untuk depression saya tuh setelah diem di rumah, jadi kayaknya kurang penyeimbang mungkin ya teman-teman, kurang penyeimbang. Kayak misalnya sekarang itu kan pandemik kita kadang untuk kemana-mana agak susah gitu ya. Jadi banyakan di rumah. Jadi saya bikin kegiatan aja yang banyak gitu, kayak saya baking, terus saya berkebun, saya jalan kaki, terus banyak hal sih saya lakukan selama di rumah ini. Dan saya jadi fokusin sama anak-anak. Saya ngajarin Ryu, anak saya yang spesial, belajar. Dan ternyata bener ya, kalau misalnya didikan terbaik itu adalah ibunya, karena pada saat ibunya yang ngajar, dia belajar, kita kan fokus sama satu anak gitu. Jadi memang lebih lebih efisien waktunya, dan itu lebih efektif. Saya juga mulai tidak terlalu banyak berharap ya. Jadi kalau misalnya hidup itu saya mencoba untuk yang mendekatkan harapan dengan kenyataan. Jadi saya tahu anak saya spesial, ya sudah gitu. Saya nggak terlalu berpikir tinggi, Rio harus jadi dokter, ya enggak lah. Terserah dia, yang penting dia bahagia, yang penting dia bisa mandiri, nantinya bisa bertahan hidup, bisa menghasilkan uang sendiri untuk dia. Terus dia juga secara spiritual bagus, terus secara secara mental itu juga penting, harus bagus. Jangan saya nggak mau dia kayak saya, anak-anak saya nggak mau jadi seperti saya yang rawan banget stres gitu kan. Jadi mereka harus bahagia sih. Sekarang ini saya jadi saya banyakin bersyukur sih, bersyukur. Saya ngerasa terberkati karena Tuhan udah kasih saya hidup seperti sekarang gitu ya.
Pokoknya saya percaya Tuhan kasih saya anxiety disorder, Tuhan kasih saya panic attack, sakit GERD, dan punya anak spesial itu maksudnya baik gitu. Di sana ada apa ya, ada hikmah yang bisa saya ambil, dan itu pelajaran untuk kehidupan saya yang sekarang gitu, biar nanti kedepannya saya bisa jadi lebih baik gitu sih teman-teman. Ya pendewasaan jiwa ya, jadi jiwanya didewasakan. Yang mungkin tadinya saya tidak pernah memikirkan orang lain, dengan saya punya anak spesial saya jadi banyak mikirin orang lain. Yang tadinya saya tidak suka anak kecil, setelah saya punya anak spesial saya jadi banyak memaklumi anak kecil. Yang dulunya kalau lihat anak kecil misalnya berantakin gitu, aduh saya sebel gitu. Kalau sekarang udah ya anak saya lebih parah dari itu gitu, jadi saya udah banyak pemakluman. Nah itu banyak hikmah yang bisa saya ambil. Nah dengan saya sakit GERD, saya juga jadi bisa memilih makanan yang bisa saya konsumsi. Kayak lemak, saya nggak makan banyak lemak, dan itu selain baik untuk GERD tapi baik juga untuk darah saya, bener nggak? Jadi peredaran darah saya jadi lebih baik, kolesterol juga normal, gula darah juga normal karena saya makannya nasi merah. Gitu sih, banyak hikmah yang bisa diambil dari segala macam yang terjadi dalam hidup ini. Yang terpenting pada saat kita harus percaya sih teman-teman, pada saat datang suatu masa, mungkin bisa disebut masalah, jangan menganggap itu berat gitu. Dan ya kita meminta sama Allah untuk memberikan bahu yang kuat, memberikan hati yang kuat, dan meluaskan dada kita, biar kita bisa menerima dengan baik dan menjalaninya dengan kuat dan dengan ikhlas, dan bisa tetap bahagia. Itu sih yang penting. Nah kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah bahagia pada saat kita dalam kondisi terburuk. Jadi dalam kondisi terburuk kita tetap bisa bahagia, itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Selalu ingat teman-teman bahwa apa yang kita miliki adalah hanya saat ini, karena besok itu belum tentu terjadi, kemarin juga sudah lewat. Kita hanya punya hari ini, kita hanya punya saat ini. Jadi selalu lakukan terbaik untuk saat ini. Saat kita bisa terkoneksi dengan saat ini, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan saat kita bisa terkoneksi dengan saat ini, ya semuanya baik-baik aja. Itu sih yang saya rasakan. Oke teman-teman, semoga kehidupan kalian juga selalu baik-baik aja. Jangan lupa afirmasi positif. Saya sehat, saya bahagia, saya sehat, saya bahagia, saya sehat, saya bahagia. Oke, thank you for watching, dan jangan lupa di subscribe channelnya, di like, di komen. Thank you buat semuanya, selalu setia. Bye bye.